Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah sampai di malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, yang sangat kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin anak-anak kita yang hadir bersama kita, para remaja Islam rahimakumullah. Malam ini kita kembali izinkan Allah ketemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu tabah dan sabar, istiqomah selalu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di Sumatera, termasuk di Aceh dan di daerah-daerah lain sedang berduka, yang mana saudara-saudara kita ditimpa musibah. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia dengan terjadi banjir bandang, longsor, ada yang gunung meletus, ada angin puting beliung, angin yang dahsyat, ada yang macam-macam bentuknya. Semua itu terjadi tentu ada sebab, tidak lepas, dan jangan kita melepaskan diri. Terutama sumber yang kuat itu adalah Al-Quran. Kalau teori-teori manusia mungkin bisa, mungkin gejala alam atau suasana saat ini di akhir tahun musim hujan,
dan beraneka ragam bentuk model pola pikiran. Semua itu tentu tidak terlepas dari informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi kita mendoakan saudara-saudara yang ditimpa musibah, semoga Allah kuatkan, Allah berikan kesabaran yang sangat tinggi dan tetap istiqomah, jangan sampai berputus asa. Yang terpenting adalah tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada yang wafat, yang meninggal, kita doakan semoga saudara-saudara kita itu adalah syahid. Bapak Ibu, Bu, lihat terang Bu, belakang Bu. Syahid itu banyak macamnya. Bukan hanya ibu yang meninggal saat melahirkan, tapi ada mati anyui. Syahid itu mati tertimbun tanah, tembok batu gadang, atau termasuk tenggelam. Itu syahid itu. Jadi syahid itu kalau dalam hadis itu ada 5 kriterianya, beberapa macam. Jadi mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang wafat dalam bencana itu diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala adanya. Termasuk orang tua dari teman anak kita di Mesir. Itu di Pelamayan Agam. Haji ya? Ya, Pelamayan. Itu rumahnya anyui, ibunya meninggal, ditemukan ayah dan adiknya keadaan luka-luka, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Anaknya di Mesir, jadi dia sekarang sedang berduka. Mandi ditinggal dalam keadaan senang, bahagia, tentram rumah. Tahu-tahu dapat kabar seperti itu, awak dirantau orang. Nah, bayangkan dia Bapak Ibu. Jadi kita doakan beliau punya tabungan anak emas. Itunya anak yang sangat luar biasa, belajar di negeri orang di Mesir. Kita doakan semoga ibunya dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terpenting bagi kita adalah ini yang perlu, suatu ketika tiba-tiba itu dia bisa datang. Oh, awak dalam keadaan model itu kok bisa? Dia banyak bentuk. Ada gempa bumi. Kalau gunung Merapi mungkin jauh dari awak. Kalau banjir mungkin jauh. Bisa angin puting beliung. Semuanya itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah itu. Yang penting bagi kita adalah sikap model orang yang beriman. Itu yang penting. Jadi kita dasarkan kepada Al-Quran. Yang pertama kali adalah kita harus sabar. Sabar, ikhlas, dan tetap berdoa kepada Allah. Sabar itu penting, wajib. Tidak boleh tidak. Harus sabar. Kalau tidak sabar nanti dia pasti tidak akan menerima. Karena nanti ancaman Allah sangat berat bagi orang yang tak sabar. Malam tarda biqada'i, di dalam hadis qudsi Allah sampaikan, malam tarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala ni'mai. Ada 3 itu. Siapa yang tidak redha atas qadaku, ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku. Nah, ini 3 ini kata Allah. Apa ancaman Allah? Fal yakhruj min tahtis samawati wal ard. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Allah tidak suka. Jadi kita orang beriman harus sabar, harus redha, harus syukur.
Makanya tugas kita menyampaikan apakah di medsos, di media-media lainnya yang Bapak Ibu punya, sampaikanlah dengan cara itu kita berdakwah, sampaikanlah kesabaran kepada mereka. Jangan ditambah susahnya. Bah tambah susah, itu mekonyo, jangan baru mahir situ. Gitu. Itu menyusahkan orang namanya itu. Berikan kesabaran kepada mereka. Karena itu sudah terjadi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian ikhlas, berdoa terus. Moga Allah memberikan yang terbaik, mengganti dengan yang lebih baik. Karena itu adalah semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hadid, musibah itu, ada yang macam-macam bentuk itu, beragam menanggapi. Oh, itu bukan musibah, itu bukan bencana, oh itu bukan azab. Itu seralah apa saja bentuknya. Tapi yang jelas itu sudah terjadi. Gitu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22 ayat 23, itu Allah sampaikan, ma asaba min musibatin fil ard, apa saja musibah yang terjadi di alam ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, kata Allah, illa, kecuali fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu sudah menjadi ketentuan dan sudah tertulis sebelum diciptakan alam ini, sebelum diciptakan manusia, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Musibah itu pasti terjadi. Gitu. Jadi oleh sebab itu, saja musibah yang terjadi di alam juga pada dirimu, itulah menjadi ketentuan dari Allah. Itu intinya. Inna zalika 'alallah yasira. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit loh. Bagi Allah itu mudah semuanya. Maka Allah sampaikan pada ayat ke-23 dalam Al-Quran surah Al-Hadid itu, likaila ta'sau ala ma fatakum. Di semuanya kami jelaskan, kami sampaikan, kami berikan itu, jangan sampai kamu terlalu berduka cita terhadap apa yang menimpamu, kata Allah. Jangan terlalu larui situ. Gitu. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira apa yang datang kepadamu. Oh, kami lain dah ba'adoh. Aman-aman sayanya. Jangan terlalu berlebihan di situ. Bisa saja nanti setelah ini akan datang. Jadi kalau ada seandainya datang musibah, ditimpa musibah keluarga kita, jangan terlalu berduka cita larut di situ. Kalau seandainya memang bisa diperbaiki, perbaiki. Bantuan, berikan bantuan. Terutama yang wajib memberi bantuan itu adalah para penguasa, pemimpin. Itu wajib memberikan bantuan itu. Tidak perlu, lah terjadi itu musibah banjir bandang, lebih rumah orang lah banyak sekian mati yang wafat. Itu bukan bencana nasional. Itu tidak perlu diperdebatkan itu. Paguno nakah dulu. Utak dia di Allah. Bencana nasional ataupun tidak, itu sudah terjadi. Bantu, kirimkan bantuan. Apa pesawat ke, helikopter ke, lah 1 minggu, lah 2 minggu, lah berapa minggu gua. Ndak makan orang di situ. Banyak yang sudah meninggal, bau bangkai sudah ada. Air putui, listrik ndak ada, sinyal handphone tak ada. Makanan kurang. Bantu itu dulu. Tidak perlu banyak-banyak macam-macam. Kalau awak akan doa sih bisa juga. Awak tidak bisa ada. Saya tidak punya pesawat. Kalau ada bawa pesawat, mau kirim ke situ tuh.
Benar Bapak Ibu. Helikopter saja di ambo turun ke situ. Kita tidak ada. Maka para penguasa, pemegang kekuasaan bantu. Wajib itu. Jangan pilih-pilih. Itu tengok di Aceh itu atau kan dia tidak kejadian di diri awak. Coba kalau kejadian di diri awak itu. Rasul ke diri awak dulu. Jadi oleh sebab itu kita berikan. Kita setidaknya doa. Kalau ada penggalangan di sini Bapak Ibu, sama-sama salurkan. Nanti carilah apa yang mengantarkan ke sana. Sudah banyak itu. Itu kita lihat kemarin di Masjid Mawar Putih di Kuranji itu. Itu ada 6 berapa mobil itu yang antarkan itu. Jadi apa yang bisa dibantu-bantu. Yang penting kini kok siap saji, itu yang perlu dulu. Kebutuhan makan, susu untuk anak-anak bayi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tetap berusaha, jangan sampai kita putus asa. Semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu terjadi? Ini perlu muhasabah diri. Kalau dicalik kepada hukum sebab akibat, ada hukum sebab akibat. Sebabnya banjir karena ada sebab hujan lebat. Makok terjadi longsor karena tanah tu lunak, rapuh. Kekuatan tanah tu ndak do. Sebabnya bukan mungkin ya, hutan sudah dibabat. Bukan mungkin lagi itu. Dan itu sudah menjadi faktanya. Nampak dari siku memang indah. Awak pas kejadian banjir ke Batanggo, banjir bandang tu, rasanya tu tidak banjir biasa lagi itu Bapak Ibu. Pas berjembatan di Stetebah tu Putui, ambo siap khutbah Jumat, ambo calik ke situ. Itu bukan air yang turun le tu dah. Lah lunau, apa namanya tu? Tidak lah lunau doh. Lah lulua. Kalau kampung ambo lulua namanya itu. Di siko namanya bu. Lumpur. Itu. Ndak air lah doh. Jadi lah tanah lunak tu yang turun. Kenapa itu? Karena ndak ada kekuatan tanah tu lah itu. Sebabnya adalah hutan tidak kuat, kayu-kayu yang kuat itu ndak ada lah doh. Sebab sudah ditebang. Siap ditabang, ndak lo ditanam lo. Itu sebabnya itu. Jadi hukum sebab akibat. Kalau dicari dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 surah ke-30 itu jelas di situ. Allah sampaikan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita menguraikan ini Bapak Ibu supaya para cukong-cukong yang jahat-jahat itu jangan berbuat lagi. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah. Ini kata Allah. Calik dalam Al-Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 1. Jalih Allah sampaikan sebabnya terjadinya banjir bandang tu ataupun banjir lumpur atau banjir tadi namanya tu banjir lulua. Banjir lulua. Terjemahkan saja bahasa yang lain. Atau YouTube nanti terjemah bahasa Inggris silakanlah gitu. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, kata Allah. Itu semua ulah perbuatan tangan manusia yang rakus, yang jahat. Dulu gaya ambo yo mencari kayu jo karajolo karimbo Bapak Ibu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bulan dalam itu. Karajo beliau manggisek tu. Manggisek tahu. Muari, tu muari tu. Tu muari untuk untuk makan. Kalau kini kau nak muari, nak manggisek tu.
Lebih dari sinso Pak. Ada yang mesin eskavator tuh, itu hitungan jam. Sekian hektar tuh sawantanya tuh. Kalau sinso masih ada aja litak kawan tuh bagaimana. Dan litaknya berhenti itu. Ini mesin di ininya, di sekapnya, potong, langsung dipotong habis-habis, langsung dibawa, langsung bawa. Selesai. Cepat. Banyak dalilnya. Mungkin karena sawit lah, karena tambang lah, karena inilah macam-macam. Jadi kepada cukong-cukong yang durjana itu, tolong jangan dilakukan itu lagi. Nya do mengecen bagi. Ndak ada ditabang hutan do. Masuk kayunan turun sekadang lebih kadang dari tonggak masaji gua. Bamerek lo bagi. Angko 3, angko 6, angko 9. Ada memang stempel di dalam mayi itu begitu. Sialah kok stempel malaikat gitu. Kadang-kadang tidak termasuk dia kaya begitu. Itu kata Allah ulah perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Ini. Jadi semua itu terjadi, kayu hanyui, lumpur hanyui dan segala macamnya, agar mereka itu mengetahui, nampak di matonyo akibat sebahagian dari perbuatan mereka. Gitu. Jadi jaleh itu. Jadi yang panduto tuh atau nampak tuh. Nampak langsung tuh. Karek kayu rancak rapi, kayu bermerek-merek gitu. Tanah lumpur gitu. Maka oleh sebab itu kata Allah la'allahum yarji'un. Ini panggilan Allah. Dengan adanya seperti itu, balik. Artinya balik itu artinya apa? Jangan dilakukan, jangan dirusak juga. Fasad itu jangan dilakukan juga. Gitu. Kalau ingin jalehnya boleh Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Ayat yang ke-41. Itu Allah jalihan di situ. Jadi kerusakan dan di darat di laut itu perbuatan tangan manusia, bukan karena alam, bukan karena Allah sudah marah dan murka. Enggak. Allah itu tidak pernah zalim. Manusia yang banyak yang zalim. Bukan karena cuaca dan segala macamnya, cuaca ekstrim. Enggak. Dulu di Arab, di Mekah, sewaktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi gempa pertama. Apa kata beliau? Beliau khutbah. Hadirin, ma'asyiril muslimin, andaikan terjadi gempa satu kali lagi, saya akan keluar dari kota ini. Tandoa itu lah melakukan maksiat, dosa manusia. Jadi gempa itu ulah perbuatan dosa. Itu kaitannya. Tidak ada lain daripada itu. Jadi ini kita menguraikan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya Allah sudah sayang, sangat sayang kepada kita. Dalam Al-A'raf ayat 96 Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Ada dua di situ. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, benar-benar kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku akan turunkan barokah dari langit, berkah, berkah dan akan keluarkan dari bumi. Begitu kata Allah. Kalau beriman dan bertakwa yang benar. Walakin kazabu, akan tetapi kebanyakan, bukan sadonyo, kebanyakan manusia itu ada yang kizib, yang pendusta. Fa'athnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu. Jadi bisa saja itu siksaan bagi orang-orang yang berbuat
zalim tersebut, yang tidak beriman dan bertakwa itu, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, oleh sebab itu ini gambaran Al-Quran Allah sampaikan kepada kita agar kita mengambil pelajaran, iktibar, hikmah kita petik di sana. Kenapa azab, musibah, bencana itu datang? Satu, manusia itu kurang bersyukur. Sumatera sakayu iku Indonesia wah. Kayu so di campaan tu tumbuh tu. Bayang hebat tu. Di campaan saya tu batang ubi ini tumbuh tu. Ndak perlu dicucuan tu. Di campaan saya. Modeko hebatnya tu. Yang ndak ada di negara awak ko. Cukui, tambang, ame, batu bara, apa lagi, semen, apa lagi, pasir, lengkap, ikan. Kaya, Indonesia ini kaya, Sumatera ini hebat. Tembaga, batu bara. Andaikan Sumatera kau pisah dari Indonesia, Pak, idui awak kau. Aceh, Sumatera gua pisah dari Indonesia gua, buat negara sendiri. Nanti jangan dipotong pula video saya nanti itu. Idui awak tuh. Begitu kayanya awak. Ndak ada yang indah doh. Untuk ambil rumah semen ada. Alai, batu bara ada. Cukui sadanya. Tetapi kenapa bertubi-tubi selalu bencana demi bencana? Lun selesai kok kalau tibolo, lun sudah kok kalau tibolo. Alun selesai banjir ke Patang do, nyola karaoke do di Padang do. Masuk ke WE ko. Amu jule do balang kota Padang ko ditegur kemarin. Lah karaoke do nyola lihat lun selesai banjir ko do. Padahal itu pangka bala musibah do. Jadi kurang bersyukur. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah Kampe ayat 1 sampai 7. Ma yaf'alullah bi'azabikum, kenapa Allah akan mengazabmu? Begitu kata Allah. Aku tidak akan mengazab kata Allah. In syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Kalau bersyukur, kalau beriman, azab itu tidak akan tiba. Dipastikan. Begitu kata Allah. Al-Quran surah An-Nisa. Beko jangan kece Irman Tanjung so beko. Cari saya dalam Al-Quran. Kata Allah. Kalau mereka-mereka itu lebih percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, gitu. Ayat 100 sampai 7. Azab tidak akan turun kalau beriman dan bersyukur. Anda ada juga kecenya hutan tu ditambang doh. Lama dia turang doh. Lama rapuang sadojo ndak yo ado do. Kadang-kadang tabu tahu Bapak Ibu. Turun kayu tu ndak yo tambang saja do. Kalau ndak bisa kan mengecek Anda usah diam teh. Jangan membuat sakit hati orang. Karena sedang berduka. Jadi kepada pemegang kekuasaan sekali lagi hentikan penambangan liar itu, karena itu adalah pangka bala musibah di negeri ini. Kemudian yang kedua, penyebab azab, musibah dan bencana itu datang, penduduk bumi sudah banyak yang ingkar. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-7 ayat 58. Mohon bagi yang menonton video saya untuk tidak dipotong-potong. Kenapa? Dek keingkaran manusia ndak sadodo Bapak Ibu. Tapi awak karena imbasnya. Contoh, awak kok kini kok Bapak Ibu samu diate kapal. Sumatera Barat, Sumatera kok atau Indonesia kok lah Sumatera kok awak sadar diate kapal balai diate lautan yang luas dan dalam. Ada sekelompok orang yang melubangi kapal. Nyulubangi kapal tu.
Itulah cukong-cukong tuh. Aba, awak cegahnya melubangi kapal tu atau awak padia saya? Bu, babu, lalalo ibu kau. Bu soro boleh kari hewa. Kalau awak padia, ndak inyo senantawanam do ibu. Seluruh penduduk kapal tu, seisi Sumatera tu hancur, tenggelam, mati. Kalau awak cegahnya, nyemasuan awak ke kandang katumbin, akan mengawak. Jadi awak kok tak pacik di mato bapak ibu, tak pacik dulu tu. Cuman awak bisa mengimbau. Tapi ada teori Rasul menyampaikan mencegah kemungkaran itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kekuasaan tu ya pana penegak hukum. Kalau ada kemungkaran, penebangan liar, buka hutan, tambang-tambang, cegah. Siapa yang mencegah? Itu penguasa. Ia gubernur, ia presiden, ia menteri, pejabat-pejabat berwenang, ia bupati. Kalau awak kan ada apa-apa doh, RT RW itu ndak fungsi situ tu doh. Nyo langsung ke situ tu. Adalah bagi kecek beliau tu nanti akan ditinjau ulang. Kalau seandainya memang diizinkan sama pimpinan, sama presiden akan dicabut. Itu ndak ada izin presiden sebenarnya itu. Kementerian yang mengeluarkan surat itu izin indah tam putih ndak usah berbelit-belit lagi. ACC itu lah selesai itu. Tutui gitu. Aku awak cukong di balik itu loh. Dosanya nanti berkepanjangan. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, kata Rasul. Kekuasaan itu perlu Bapak Ibu. Saya lihatlah tuh yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Bara tu ndak taluk dulu mencegah itu tu doh. Tempat judi itu dia nama itu. Tempat judi di Jakarta tu. Apa namanya? Di Ancol ya. Buat dalam B tu hanya dengan selembar kertas tutui besok pagi eksekusi selesai kan? Itu hebatnya dakwahnya penguasa tu. Kalau Ustaz Buya lewat busa-busa mulu ia menyampaikan judi tutui ndak boleh, haram. Ndak ada kedengaran tu dah. Jalan terus itu. Tapi kalau penguasa tempat perjudian dan maksiat di situ tutup. Buat sore stempel edarkan, besok pagi eksekusi langsung selesai itu. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyatakan agama dan negara itu akan bisa berkembang dan tegak dengan sultan. Sultan itu artinya kekuasaan. Waktu Nabi di Mekah tidak punya kekuasaan sebelum hijrah. Dicaki, dilantiang dengan tahi, dikejar sampai berdarah, tidak ada bisa apa-apa. Setelah ke Madinah hijrah, balik ke Mekah, udah selesai. Itu hebatnya kekuasaan tu. Fa'ilam yastati, kalau ndak taluk doh, awak ndak penguasa, awak ndak pejabat doh, maka fabilisani dengan lisan Bapak Ibu dosen, sampaikanlah didik anak didik awak dengan baik di kampus, di sekolah, ustaz, buya, guru-guru, sampaikan dakwahkan. Itu mungkarat, itu tidak benar, itu tidak baik, itu dosa. Awak nyampaikan tugas awak. Kalau tidak awak sampaikan, mereka awak berdosa. Fa'il lam yastati, kalau tidak taluk juga, fabi qalbi, dengan hati, kata Rasul, membenci perbuatan itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, karena penduduk bumi sudah banyak yang ingkar, salah satu penyebab itu musibah, azab, bencana bertubi-tubi banyak datang. Ada orang gaek-gaek bagi baju di padusi lain. Lah masuk KWA Ibu.
Nah, ada yang itulah panik awak kemana awak leh itu kan. Di Sumatera Barat menjadi-jadi gini kok LGBT udah lebih dari 18.000. Narkoba sudah naik peringkat sekarang, bukan peringkat ke-6 lagi di Indonesia, sudah ke-5 dan ke-4. Masih sayang juga awak sebenarnya Allah ke awak tu. Dulu di Palu 1.000 Pak. 1.000 itu di blender tuh. Di blender tawanam yang tampe LGBT itu. Di Palu dulu tuh. Awak lah 18.000 lebih ya. Urang ke sedo itu. Itu kan perbuatan terlaknat itu. Jadi keingkaran sudah di mana-mana. Lah di mana-mana keingkaran kini kau. Jadi makanya awak benahi diri awak, keluarga awak, umat awak. Tugas kita menyampaikan. Bapak Ibu pengurus, jamput tiaso, panggil tarui urang tu jamaah tu. Amu ndak namu ndak urusan awak dah. Pokok tugas awak memanggil. Kau dapat nanya dipanggil besok dengan kacang padi gitu kan, katan durian gitu kan. Siap wirid makan kacang goreng awak. Contoh. Karena tempat lain ada kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah, pokok bahan angka banyak umat kemarilah gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang ketiga termasuk penyebab musibah bencana datang itu jam berapa itu? Jam 2. Kalau masuk kode nanti Ustaz ya. Termasuk yang ketiga penyebab musibah bencana malapetaka dan azab itu datang kata Allah karena manusia telah banyak berbuat zalim. Jadi sudah banyak manusia yang tidak bersyukur, kemudian sudah banyak manusia yang ingkar, sudah banyak yang berbuat zalim. Kezaliman kini di mana Bapak Ibu. Saya lihat itu. Kadang raskin tidak sampai awak doh. Lah payah ibu tu idui ndak makan bagai doh, ndak yo dapat jatahnya doh. Nan dapat lingkungan RT saja, contoh di tempat lain, siko ada tempat lain kan. Sanak-sanak RT saja dapatnya. Contoh tempat lain. Itu zalim tu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 45. Di siko ndak, siko elok sebenarnya. Ya Bapak ya. Apa kata Allah? Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Berapa banyak kota-kota, negeri-negeri yang gedung-gedung yang hebat bertingkat-tingkat kami binasakan penduduknya. Yang penduduknya itu adalah wahya zalimatun, telah banyak berbuat zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha, sehingga tembok-tembok menutupi atapnya. Coba Bapak Ibu kita analisa ya. Tembok itu di bawah atok atau di atas atok? Di bawah atok. Kini tembok itu menutupi atap. Baca roh tu. Tasuliang tu, tasuliang. Ndak tasuliang tu doh, di suliangan. Gitu. Dek karano atau dek karano zalim. Makanya jangan berbuat zalim juga. Kata tangga hendak boleh zalim. Menyapu kadang ke tempat kawan bersapuan bagai. Apalagi tinggal di komplek gantungan sampah di muka tu ikolah seminggu lah sebulan telata situ lah baun kapindiang masih atau bawa ke rumah tetangga tu zalim tu. Kalau ndak bakar saya, kalau ndak campaan, kalau ndak cari bakar caranya lah. Kalau ndak antan ke ketua camat, kini kan bisa menjadi ameh ini tu. Ada emas tabungan gini mah. Kami lah rajin gini mantan sampah kata jamek ini kah. Itu kah jamek gitu kan. Jadi Bapak Ibu oleh sebab itu tidak boleh kita berbuat zalim. Jadi para manusia-manusia yang zalim, hentikan kezaliman itu. Sebab pangka bala dari musibah dan azab serta bencana yang datang. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 45. Ternyata seluruh siklus kehidupan kau lado dalam Al-Quran.
Musibah akan terjadi. Tengok dalam Al-Quran. Bencana akan terjadi. Ada dalam Al-Quran. Banjir besar, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Ada dalam Al-Quran semuanya. Oleh sebab itu rambu-rambu yang telah disampaikan itu oleh Allah, mari kita hindarkan dan kita jauhi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ini kata Allah nih. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Tuh yang tadi itu contohnya tuh, awak sedang dete kapal. Jadi yang mati tenggelam bukan hanya yang zalim tadi, yang malubangi kapal tuh, yang tukang tambang tuh, ndak inyo sana mati do. Kasa dua lah mati. Tapi nenjane kini yang terniayu tu masyarakat. Anyo yolah tanang-tanang duduk di situ. Tapi awak terniayu. Jadi sekali lagi kita doakan kepada saudara-saudara kami yang berada di negara Aceh, daerah Aceh Darussalam, itu sangat menyedihkan. Di Sumatera kita, termasuk di daerah mana satu lagi tuh? Di Arake Toba, Sibolga, Nusituru itu kita mohon ke Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada umat, kepada kami, kepada hamba dan kepada masyarakat. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita tetap berada di jalan yang Allah ridho. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam